Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar bahasa Inggris untuk orang yang belum bisa bahasa Inggris bersama orang yang belum bisa bahasa Inggris juga. Hari ini kita akan belajar future continuous tense. Apa itu future continuous tense? Future itu masa depan, sesuatu yang akan terjadi. Continuous, sesuatu yang sedang terjadi. Jadi future continuous, sesuatu yang sedang terjadi tapi akan. Kalau kemarin itu continuous, future bukan continuous, future. Future itu suatu kejadian yang akan terjadi. Saya akan makan. Nah, itu sesuatu yang akan terjadi. Tapi kalau ada continuousnya, berarti sesuatu yang sedang terjadi, tetapi kejadiannya itu akan datang. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Future continuous tense. Future tadi masa depan, sesuatu yang akan datang. Kalau future itu biasanya ditandai dengan will. Will ini juga bisa menggunakan to be, terus going to. Nah, will bisa diganti dengan to be, going to. Misal I will diganti I am going to. Nah, itu persamaan will dengan going to. Sedangkan continuous, suatu kejadian yang sedang terjadi. Future continuous itu rumusnya adalah subjek ditambah will, be ditambah verb ing complement. Complement di sini bisa terdiri dari noun, yaitu kata benda, bisa adverb. Adverb itu kata keterangan, atau bisa adjektif. Adjektif ini kata sifat, adverb kata keterangan. Kemudian kalau yang negatif diberikan not setelah will, itu negatif. Kalau yang positif, subjek, will, be, verb ing plus complement. Complement bisa noun, adverb, adjektif. Sedangkan untuk pertanyaan, di sini will-nya di depan. Will, subjek, be, verb ing plus complement. Atau di depan will ini ada question word. Question word itu kata-kata pertanyaan seperti when, where. Nah, itu adalah question word. Contoh future continuous. Ani will be calling you at 8 o'clock tomorrow morning. Ini subjeknya. Will be. Calling. Call ini memanggil, menelpon lah. Kalau di Indonesianya itu calling kan menelpon. Calling memanggil, verb plus ing. Verb ing, call, terus ini ingnya. You ini adalah complement. Complement di sini berbentuk noun, kata benda. Ini biasanya disebut objek. Ani will be calling you at. Nah, ini menunjukkan adverbial, kata keterangan waktu, adverbial of time. Pada 8 o'clock, jam 8, tomorrow morning, besok pagi. Jadi Ani saat ini berbicara, Ani akan menelponmu jam 8 besok pagi. Terus ini contoh yang kedua, I will be waiting for you when your plane arrive. Saya akan, ini subjek, will be.
waiting for you. Wait itu verb ing. For you, untuk dirimu ketika, ini adalah waktu ketika your plane arrive. Your plane, pesawatmu tiba. Arrive. Ini bentuknya adalah simple present. Karena ini menunjukkan waktu. Kalau future continuousnya adalah I will be waiting for you. Saya akan menunggumu. Akan menunggumu. Kalau secara tekstual, saya akan sedang menunggumu. Gitu. Ketika when your plane arrive, ketika pesawatmu landing, ketika pesawatmu sudah sampai di bandara. Secara konseptual, secara teori, kalau menggunakan future, I will wait you, saya akan menunggumu. Nah, di sini tidak ada kegiatan sedang. Kalau secara struktur katanya, pokoknya nanti saya akan menunggumu. Itu. Tetapi kalau I will be waiting, saya akan sedang menunggumu. Jadi ada jarak lah. Ada jarak ketika when you're gini aja wes. Ani will be calling you. Ani akan memanggilmu. Menelponmu pada jam 8. Jadi ketika jam 8 nanti, Ani kondisinya dalam keadaan menelpon dirimu. Itu kalau future continuous. Perbedaannya dengan future, Ani will call you. Ani akan menelponmu pada jam 8. Ya, jadi nanti jam 8 itu kondisinya Ani akan menelpon dirimu. Tetapi kalau future continuous, Ani will be calling. Ani akan sedang. Berarti ketika jam 8 besok, jam 8 pagi besok, kondisinya Ani itu sedang menelpon. Jadi ada kondisi sedang melakukan menelpon dirimu gitu loh. Sedang kondisi menelpon Ani itu. Kalau future akan, kalau future continuous akan suatu yang sedang terjadi tapi akan datang. Oke, itu penjelasan tentang future continuous secara tekstual. Tapi dari yang saya rasakan itu ketika kita menggunakan future continuous dan simple future itu sama-sama menunjukkan mengartikan kejadian yang akan datang. Jadi ketika mengatakan menggunakan simple future sama future continuous, itu insya Allah yang kita ajak bicara itu paham maksudnya. Akan terjadi nanti. Sebenarnya sama saja. Yang penting bisa dipahami. Cuma secara grammar, nah ini ada perbedaan. Oke, kita langsung ke pembahasan soal. Which of the following sentence use the future continuous tense correctly? Which of the following sentence, yang mana dari kalimat berikut use the future continuous, yang menggunakan future continuous, the future continuous tense correctly, yang menggunakan tenses future continuous secara benar. Kita tahu rumusnya future continuous itu adalah subjek will plus be, kemudian verb ing, baru komplement, objek lah atau komplement. Di sini subjeknya si, will, be, verb, ini subjek, ini verb ing. For
her exam tomorrow. Dia akan belajar. Kalau secara tekstual itu artinya seperti ini. Dia akan sedang belajar for the exam tomorrow, untuk ujiannya besok. Untuk ujiannya besok. She will be studying for her exam tomorrow. Terus yang B, she will study. Di sini tidak ada B-nya, ini salah, nggak ada B-nya. She, nah ini pakai would. Kalau would itu bukan bukan future. Will itu kalau ada juga, will itu bisa diganti dengan shall. Kalau shall ini hanya digunakan untuk I dan we. Kalau will itu bisa digunakan I, we, you, this, semua subjek itu menggunakan will. Kalau shall itu hanya digunakan untuk subjek I dan we. Untuk yang D, she is. Nah ini is. Is ini digunakan untuk present. She has been. Has been. Nah ini di has been-nya. Ini bukan future. Kalau ini past. Past future. Past perfect. Past perfect. Perfect ya. Ini continuous. Past perfect continuous. Kita bahas yang A dulu. She will be studying for her exam tomorrow. She will be studying. Dia akan sedang belajar, tapi di kejadiannya yang akan datang. Yang akan datang besok itu dia itu kondisinya sedang belajar. Tapi beda dengan she will studying. She will study tomorrow. Dia akan belajar. Dia ada niatan, dia akan belajar. Tetapi kalau she will be studying, besok itu dia kondisinya belajar. Mungkin ada rentan 1 jam kondisinya itu dia belajar. Posisinya dalam kondisi belajar. Nah, itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi jawabannya ini yang A. Nomor 2. At 9 tonight, pada jam 9 malam. Berarti jam 9 nanti. I dinner with my family. Saya makan malam dengan keluargaku. Berarti will have. Nah, ini will have. Have ini salah ini. Karena masa depan, future. Will have. Had. Nah, ini kurang pas ini. Will be having. Nah, ini will be having. Had ini past future, past perfect. Nah, ini salah ini. Berarti yang D, will be having. Karena ini kasusnya adalah future continuous. Sebenarnya yang A ini bisa. At 9 p.m. tonight, I will have dinner with my family. Will have ini future. Tapi lebih pas yang D. Karena kondisi dinner, makan malam itu kan tidak sekejap. Jadi ada kondisi sedang makan. Dinner itu kan makan malam. Berarti enggak ada rentan waktu lah untuk makan. Oke, langsung nomor 3. What you when I call you later. Ini yang future continuous. Kalau yang pertanyaan question word, terus will, subject, be, verb ing. Question word will. Ini will. Nah, ini gak ada will-nya, ini salah. Have ini gak ada will-nya, salah. Ini gak ada will-nya, salah. Berarti antara A dan B. What will you? Subject be. Harus ada be. Ah, ini B. What will you? Apakah
What will you be doing? Apa yang akan sedang kamu kerjakan when I call you later? Ketika saya memanggil kamu besok. Kejadiannya itu besok. Sedang memanggil itu kejadiannya besok. Lanjut nomor 4. At this time tomorrow, pada waktu ini besok, ya saat pada waktu ini besok, tapi si ini menunjukkan waktu, adverbial of time, si subject, jadi rumusnya subject will plus be plus verb ing. Subject will, cari will. Ini enggak ada will-nya, berarti antara A dan B. Will be, ada B-nya, taking the exam. Dia akan sedang mengambil ujian. Pada saat ini, besok, dia akan mengambil ujian. Jawabannya adalah yang A. Nomor 5. When you arrive, we dinner. When you arrive, ini adalah waktunya. When you arrive, ketika kamu datang, ini adalah simple present. Kalau you arrive, ini berarti simple present. Kalau yang ini adalah future continuous. Subject will be verb ing. Subjeknya we, kita, will be, ini will be, C, will be having, will be having dinner, kita akan makan malam. Lanjut nomor 6. What you at 8 p.m. tomorrow. What, question what, dilanjutkan will, setelah will subject, terus be verb ing. Question word will. Nah, antara A dan B. Will subject, subjeknya you, be. Nah, B jawabannya. What will you be doing at 8 p.m. tomorrow? Apa yang akan sedang kamu kerjakan pada jam 8 p.m. besok? Jawabannya B. Lanjut nomor 7. Ini juga pertanyaan. Kalau pertanyaan question word atau will plus subject plus be plus verb ing. Ini will. Nah, ini antara A dan B. Antara A dan E. Tapi yang ada B-nya adalah yang E. Will be finishing you will you be finishing the laundry when I get home? Apakah kamu akan menyelesaikan cucian when I get home? Ketika saya sampai rumah. I get home, ini subjek, ini verb, ini objek. Ini simple present. Simple present. Nomor 8. Sama pertanyaan. You about when I call you later. Will, nah ini C. Will you be reading? Apakah kamu akan sedang membaca a book, sebuah buku, when I call you later, ketika saya memanggilmu besok? Ini subjek, ini call verb, you object, adverbial of time. Ini simple present. Jawabannya C. Nomor 9. By next week, minggu depan. Day subject, day kalau future continuous setelah subjek will. Nah, ini will. Won't juga bisa, berarti negatif. Kalau negatif subjek will, nah ini ada not-nya.
not mana tadi? I will not be verb ing. Will not ini bisa disingkat won't. Been, oke, ini salah, bin, ada binnya. Will not, we will not work. Nah ini bukan verb ing, ini salah berarti. Ini salah berarti B, C, D. They will not be working. Ini B, yang benar yang B. Ini won't, ini singkatan dari will not. C salah itu karena ada have. Have ini present. Untuk present future, present perfect. Present perfect. Won't ini won't, tapi ada have. Have ini digunakan untuk present perfect. Berarti yang benar B. By next week, minggu depan, they won't be working. Mereka tidak akan bekerja on the project for a month. Di project itu selama 1 bulan. Jadi kalau future sama future continuous kalau diartikan ke Indonesia itu berarti sama. Kalau diartikan secara tekstual itu malah nggak enak. Coba dengarkan. They won't be working on the project for a month. Mereka tidak akan sedang bekerja. Ada sedangnya ini yang menjadi malah nggak pas. Malah sama dengan mengartikan future. Oke. Lanjut nomor 10. When you arrive at the party. When you arrive, ketika kamu datang at the party, di pesta, ini subjek, ini verb, ini adverbial. Keterangan ini. Ketika kamu sampai di pesta, ini adalah simple present. Baru ini future continuous. I will atau won't. Will. Nah, ini ada have. Have ini adalah present perfect. Will be. I will be dancing. I will be dancing. Saya akan menari for 2 hours selama 2 jam. Nah, D jawabannya. Kalau future kan I will dance. Saya akan menari. Tapi kalau future continuous, saya akan sedang menari selama 2 jam. Jadi posisinya itu sedang menari. Itu tadi 10 soal sudah kita bahas. Kita sudah belajar tentang future continuous. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan sama Allah dalam memahami bahasa Inggris. Mudah dalam pemahaman semua ilmu. Al-Fatihah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.